Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi bersama Ibu Dian Anjarsari, yaitu mata pelajaran matematika. Jangan pernah bosan ya dengan mata pelajaran ini, karena ilmu matematika ini akan kita gunakan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, di week kedua atau minggu kedua kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang sebelumnya sudah membahas materi bilangan berpangkat positif, nol, dan negatif. Lanjut sekarang menjelaskan konsep bentuk akar dan logaritma. Siap anak-anak? Oke, kita bisa mulai. Sebelumnya Ibu bahas tentang bentuk akar dulu. Kalian tahu kan? Sudah pernah melihat bentuk akar seperti apa? Oke, lebih jelas dan detailnya di sini. Hubungan bentuk akar dan pangkat pecahan beserta sifat-sifatnya. Perhatikan contoh yang Ibu buat di bawah. Kalau bilangan berpangkat 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka akar 4 sama dengan 2. Jadi, bilangan berpangkat dengan bentuk akar itu ada kaitannya. Ya, contoh Ibu buat 2 pangkat 3 sama dengan kan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali kan. Hasilnya yaitu 8. Maka akar 8 pangkat akar 8 pangkat 3 berarti hasilnya 2 ya. Karena apa? Karena di sini A pangkat 1 per N, si N itu posisinya di luar bentuk akar, maka akan menghasilkan akar A pangkat N. Oke, pangkat bilangan pecahan merupakan perluasan dari pangkat bilangan bulat, mengakibatkan sifat-sifat pangkat bilangan bulat berlaku pada pangkat bilangan pecahan atau bentuk akar. Pangkat bilangan pecahan merupakan perluasan dari pangkat bilangan bulat ya, mengakibatkan sifat-sifat pangkat bilangan bulat berlaku pada pangkat bilangan pecahan. Ini Ibu ulang. Oke, lanjut. Ini untuk materi bentuk akar. Kita lihat sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifatnya yang pertama, akar X kuadrat. Jadi, kalau bentuk akar kita kuadratkan, maka akarnya akan hilang. Sama dengan X. Atau Ibu buat akar 2 kuadrat, maka hasilnya 2. Akar X kuadrat maka hasilnya X ya. Seperti itu. Buktinya bisa dilihat di samping. Sifat yang kedua, akar XY kita bisa pecah, yaitu akar X dikali akar Y. Jadi kalau ada bentuk akar yang dempet atau yang tidak ada operasinya, maka itu ada sifat perkalian, operasi perkalian. Yang sifat ketiga, akar X dibagi akar Y. Itu kita bisa pisah, yaitu sama saja halnya dengan akar X per akar Y atau pembagian. Yang keempat, N akar A pangkat N dan N itu bisa kita rubah A pangkat N dikali 1/M dengan A lebih besar dari 0. Dan N akar N AN kali B sama dengan N akar AN dikali N akar B sama dengan AN akar B. A dan B lebih besar dari 0. Nanti kita buktikan di contoh soal. Oke, lanjut. Operasi aljabar pada bentuk akar digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurahan bentuk akar. Oke, operasinya ada 3 ya. Ada 5 sebenarnya. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan rasional. Yang pertama, penjumlahan. Maka ada A akar C ditambah B akar C.
yaitu kita jumlahkan nilai depannya saja. Operasi ini berlaku jika nilai di dalam akar itu sejenis. Oke, jadi A tambah B bisa dijumlahkan jika nilai di dalam akar sejenis, yaitu sama-sama C. Sama halnya dengan pengurangan. Jika sejenis nilai di dalam akarnya, maka bisa berlaku A min B. A dikurang B, ya. Operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Jika X, Y anggota bilangan real positif, maka akar X dikali akar Y bisa digabung jadi XY. Misal akar 2 dikali akar 3, kita bisa langsung gabung. 2 kali 3 yaitu 6, berarti akar 6. Oke, lanjut ke operasi pembagian bentuk akar. Akar X per Y bisa kita ubah akar X dibagi atau per akar Y. Misalkan akar 4 dibagi akar 4 per 5, maka kita bisa uraikan akar 4 per akar 5, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu merasionalkan penyebut. Proses menghilangkan bentuk akar pada penyebut. Jadi tujuannya apa merasionalkan? Si penyebut itu posisinya tidak boleh bentuk akar. Itu namanya dinamakan merasionalkan. Untuk merasionalkan penyebut, kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan pecahan faktor yang sama yang dapat merasionalkan penyebut. Coba dilihat contohnya. Nanti Ibu jelaskan contohnya di selanjutnya. Oke, itu untuk materi bentuk akar. Lanjut ke logaritma. Pengertian logaritma. Anda akan mempelajari kebalikan dari perpangkatan. Jadi kita harus paham dulu perpangkatan, maka bisa masuk lanjut ke logaritma. A disebut basis dan N disebut pangkat. Jika nilai A dan N diketahui, maka B min AN dapat dihitung dan B disebut numerus. Sebaliknya, bagaimana cara menentukan nilai N apabila yang diketahui nilai A dan B? Misal Ibu buat A log B sama dengan C. A pangkat C sama dengan B. Itu posisinya pangkat ya. A pangkat C sama dengan B. Dengan syarat A tidak boleh 1 dan AB lebih besar dari 0. A disebut bilangan pokok. Contoh 10 log 10 sama dengan, yaitu 10-nya kalau dalam logaritma log itu ada nilai 10 di atasnya, yaitu hasilnya 1. 10 log 10 sama dengan 1. Kalau 10 log 100 berapa? Karena 100 itu 10 pangkat 2, maka 10 log 10 kan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, kita masuk ke sifatnya sekarang. Sifat-sifat logaritma. Ada logaritma dari perkalian, ada logaritma dari pembagian, ada logaritma dari perpangkatan, dan yang lainnya. Oke, bahas dulu untuk logaritma dari perkalian. A log M kali N, maka A log M ditambah A log N. Jadi kalau perkalian bisa kita ubah ke penjumlahan. Begitupun sebaliknya, kalau operasi penjumlahan kita bisa ubah ke perkalian. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1, A MN lebih besar dari 0. Yang kedua, logaritma dari pembagian. A log M dibagi N sama dengan A log M dikurang A log N, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1 dan A MN lebih besar dari 0. Yang ketiga, logaritma dari perpangkatan. A log M pangkat P, maka si P bisa maju ke depan, yaitu P dikali A log M. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, A MP lebih besar dari 0. Dan keempat, kelima, yaitu ada mengubah basis logaritma. Yang kelima, perpangkatan dengan logaritma. Nanti kita bahas semuanya
dari bentuk akar, sifat bentuk logaritma beserta sifat-sifatnya dalam contoh dan latihan pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini sekilas tentang materi bentuk akar dan logaritma. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya supaya lebih paham, karena matematika itu butuh latihan, tidak hanya membaca. Semoga sekilas penjelasan dari Ibu bisa kalian pahami. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di minggu berikutnya untuk membahas contoh soal dan latihan bentuk akar dan logaritma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.